Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mudah menentukan panjang rusuk kubus. Sebelumnya perlu kita ingat, volume kubus itu dapat dicari dengan cara memangkatkan 3 dari panjang rusuk. Jadi, jika kita mencari panjang rusuk adalah inverse atau kebalikan dari pangkat 3 atau yang biasa disebut akar pangkat 3 dari volume kubus. Yang mana dapat dituliskan dengan rumus seperti ini. Volume kubus itu S kali S atau bisa ditulis V sama dengan S pangkat 3. Jadi kalau mencari panjang rusuk, jadi akar pangkat 3 dari volume. Atau S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Nah, untuk mencari S ini, maka kita harus tahu bagaimana cara mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Oleh karena itu, kita pelajari dulu bagaimana cara mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Misalkan kita akan mencari akar pangkat 3 dari 64. Nah, di sini untuk menentukan akar pangkat ini nantinya ada bilangan yang depan, ada bilangan yang bagian belakang. Langkah pertama, kita garis bawahi dulu. Syaratnya jika kita mencari akar pangkat 3, yang digaris bawahi adalah maksimal 3 angka dari belakang. Kalau ini angka 64 ini 2 ya kita garis bawahi semua. Nah, angka ini kalau yang digaris bawahi ini adalah penentu angka yang belakang. Mana penentu angka yang belakang? Yang menentukan adalah angka 4. 4 kita cari di sini dari mana? Nah, kita lihat di sini. 0, 1, 4, 5, 6, 9 ini tidak punya teman. Istilahnya seperti itu ya supaya mudah kalian mengingat. 0, 1, 4, 5, 6. 9 tidak punya teman. Jadi kalau yang muncul di sini angka tersebut, maka jawabannya ya angka tersebut. Nah, seperti ini 4. 4 di sini tidak punya teman, maka di sini jawabannya adalah 4. Jadi, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Nah, jika nanti dalam soal angka yang belakang 2, 3, 7, dan 8, maka yang muncul adalah temannya, bukan angka itu sendiri. Jadi kalau misalkan di sini 2, maka 2 ini ibaratnya kalau ini muncul nggak berani 2. Kalau di sini 2, maka yang muncul 8. Kalau 3, yang muncul nanti 7. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat soal ini. Akar pangkat 3 dari 512. Langkah pertama kita garis bawahi 3 dari belakang. Ya. Nah, di sini berarti tidak ada angka depan. Jawabannya berarti 1 angka. Kita lihat di sini, yang paling belakang adalah angka 2. 2 punya teman kah? Iya, 2 punya teman. Temannya 2, 8. Maka kalau di sini muncul 2, yang muncul sebagai jawaban adalah temannya. Temannya 2 adalah 8. Jadi, akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Nah, ini kalau angkanya kurang dari 4. Ya. Bagaimana kalau angkanya lebih dari 3? Kita lihat. Akar pangkat 3 dari 1728. Langkah pertama, kita garis bawahi 3 dari belakang. Nah, ini 728. Penentu angka yang belakang adalah angka 8. Ingat, yang punya teman adalah 2 dan 3. Atau kebalikannya, 7 dan 8. 8 ini punya teman, temannya 8 berapa? 2. Jadi kalau di sini 8, yang muncul adalah temannya 2. Terus di sini ada angka 1 yang tidak digaris bawahi. Nah ini penentu 1, ini penentu angka yang di depan. Penentu angka di depan kita dapatkan dari sini.
1. Ibaratnya di sini misalkan kita punya uang 1.000. Pas, nah ini harga kuenya. Ada 1.000, 8.000, 27.000. Kalau punya uang 1.000 berarti beli kue yang harganya 1.000. Jadi kalau 1, maka jawabannya adalah 1. Tapi 1 di sini yang ditulis bukan yang bilangan kubiknya, tapi angka yang depan. Ini ya 1 karena pas ya di sini angkanya 1. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Contoh lagi. Akar pangkat 3 dari 27.000. Langkah pertama kita garis bawahi. Nah, ini penentu angka di depan. Langkah pertama kita garis bawahi 3 dari belakang. Nah, di sini angka yang paling belakang adalah 0. 0 tidak punya teman. Maka jawabannya ya bilangan itu sendiri. Ya. Terus angka sisanya 27. Kita punya uang 27.000. Nah, pas ini ya. Berarti kita beli angka 3 ini. Angka 3 ditaruh di depan. Jadi jawabannya adalah akar pangkat 3 dari 27.000 adalah 30. Contoh lagi. Akar pangkat 3 dari 35.937. Langkah pertama, ingat di garis bawahi 3 dari belakang, penentunya adalah angka 7. Angka 7 ini punya teman. 7 itu temannya 3, maka yang muncul di sini adalah 3. Kalau tidak punya teman, ya seperti ini. Munculnya ya bilangan itu sendiri. Sisanya 35. 35 ini ibaratnya kita punya uang 35.000. Nah, mau beli barang yang mana? Kalau mau beli barang 4 harganya 64.000. Kalau mau beli barang 3 harganya 27.000. Berarti kalau mau beli yang ini uangnya tidak cukup, berarti larinya ke 27. Jadi jawabannya atau kita bisa beli yang angka 3. Maka angka 3-nya kita taruh di depan. Jadi jawabannya akar pangkat 3 dari 35.937 adalah 33. Nah, satu lagi. Akar pangkat 3 dari 132.651. Ini angka depan, yang ini angka belakang. Nanti kalau kamu sudah terbiasa mengerjakan ini sebetulnya harus hafal dulu ini bilangan kubiknya. Nah, ini mudah, yang diingat adalah yang punya teman hanya 2 dan 3. Kalau temannya yang muncul, maka jawabannya adalah temannya, bukan dirinya sendiri. Langkah awal ingat garis bawahi 3 dari belakang. Sini penentu angka belakang adalah 1. 1 tidak punya teman. Maka jawabannya ya 1. Kemudian sisanya 132. 132 ini ibaratnya kita punya uang 132.000. Posisinya di sini. Mau beli ini nggak cukup, berarti kita beli yang harganya 125.000. 5 ini. Nah, berarti jawabannya adalah 5. 5 kita taruh di sini. Jadi akar pangkat 3 dari 132.651 adalah 51. Kalau ada soal seperti ini, tentukan panjang rusuk kubus jika volumenya 3.375 cm kubik. Nah, di sini, maaf belepotan ini ya. Kita tahu, di depan tadi sudah kita bahas, panjang rusuk atau S dapat dicari dari akar pangkat 3 dari volume. Ditulis dulu ini. Nah, kalau sudah, akar pangkat 3 dari 3375. Nih, yang kita garis bawahi ingat 3 dari belakang ya. Di sini muncul yang paling belakang adalah 5. 5 tidak punya teman, maka jawabannya ya angka itu sendiri 5. Sisanya angka 3.
Nih, punya uang 3.000, beli di 8.000 nggak bisa belinya yang harga 1.000, maka yang dapat dibeli adalah angka 1. Nah, kita tulis 1 di depan. Nah, berarti panjang rusuk kubus jika volumenya 3.375 adalah 15 cm. Nah, anak-anak, di sini yang perlu kalian tekankan di sini untuk mencari akar pangkat 3 dari suatu belakang. Langkah pertama, garis bawahi 3 angka dari belakang. Lihat, angka yang paling belakang adalah penentunya. Penentunya ini, ingat, yang punya teman hanya 2 dan 3. Kalau 2 dan 3 yang muncul, maka temannya yang menjadi jawabannya. Selain itu, maju sendiri mereka 0, 1, 4, 5, 6, 9 jawabannya ya bilangan itu sendiri. Kemudian nih bilangan kubik adalah penentu untuk angka yang di depan nih ya. Bilangan kubiknya ini yang keluar nanti angka yang depan. Itu yang dapat Bu Yuli sampaikan. Semoga kalian menjadi lebih mudah untuk belajar mencari panjang rusuk kubus. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.